Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai di ayat 170 dan kita sudah lihat ayat 170 menjelaskan tentang pentingnya orang berpegang teguh kepada Alkitab atau kitab suci. Kalau disebutkan Alkitab itu adalah bersifat umum dan berarti berlaku juga bagi Al-Quran. Karena Alkitab adalah nama umum, nama khususnya ada Al-Quran, ada Injil, ada Zabur, ada Taurat, ada Suhuf. Tetapi secara umum namanya Alkitab. Itu sebabnya Al-Quran juga disebut dengan Alkitab. Allah berfirman, Zalikal kitabuh, Zalika Alkitab. Jadi Alkitab yang dimaksud di surat Al-Baqarah ayat 2 itu adalah Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu adalah Alkitab, Al-Quran yang tidak ada keraguan, tidak ada cacat, tidak ada falasi, tidak ada kesalahan penalaran di dalamnya. Dan karenanya cocok untuk menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka ketika disebutkan di ayat 170 tentang Alkitab, maka itu artinya juga termasuk Al-Quran. Jadi kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran. Karena disebutkan waladina yumassikunal bil kitabih. Dan orang-orang yang berpegang teguh kepada dengan Alkitab, kitab suci. Jadi kitab suci dulu baru waqamus shalah, mendirikan salat. Karena yang kita baca dalam salat adalah kitab suci. Ya, kita baca Al-Fatihah baru cari surat, salah satu surat. Innala nudi'u ajral muslihin. Sungguhnya kata ayat ini, kami sekali-sekali tidak akan menyanyiakan ajral muslihin, imbalan, hadiah, pahala bagi orang-orang yang berbuat baik. Muslih, lakukan perbuatan baik. Kita sudah terangkan, kata muslih secara harfiah juga bermakna mendamaikan. Jadi, orang muslih adalah orang yang pikirannya mendamaikan manusia, bukan meretakkan hubungan manusia. Sekarang ayat 171. Kembali berbicara lagi tentang Bani Israel yang karena mereka tidak berpegang kepada kitab suci, padahal di sampingnya atau bersamanya ada nabi yang merupakan representasi hidup daripada kitab suci itu, Nabi Musa, Nabi Harun, dua-duanya adalah manusia suci, perbuatannya, perkataannya, diamnya adalah merupakan kitab suci. Di dalam jiwa mereka berdua ada kitab suci. Tetapi setiap saat mereka juga durhaka kepada kedua manusia suci tersebut. Durhaka kepada Nabi Musa, durhaka kepada Nabi Harun. Dan bahkan kemudian dengan gampang mereka mengikuti orang yang dengan gampang menciptakan karangan-karangan, cerita-cerita yang mengatasnamakan Nabi Musa, yaitu Samiri. Nah sekarang, supaya mereka kembali kepada kitab suci, ini 171 ayatnya, wa'id nataqnal jabalah. Dan ingatlah tatkala kami mengangkat al-jabal. Jadi ingatlah tatkala kami mengangkat nataqna al-jabalah, yaitu gunung, diangkat gunung. Fauqahum, di atas mereka. Jadi di tempat lain dikatakan rafa'ah, diangkat, nataqna itu diangkat sambil digoyang-goyangkan. Jadi gunung itu terangkat sambil bergoyang-goyang, itu gunung kayak awan. Jadi wa'id nataqnal jabala fauqahum. Dan ingatlah tatkala kami mengangkat al-jabal, gunung, fauqahum, di atas mereka. Kalau fauqa itu dalam bahasa Arab artinya di atas, berjarak. Ya, karena kalau di atas tidak berjarak itu namanya ala saja. Seperti contohnya pulpen di atas meja, al-qalamu alal maktabi. Jadi al-qalamu alal maktabi, artinya pulpen itu terletak, nempel di atas meja. Jadi itu namanya ala. Kalau fauqa itu di atas dalam pengertian tidak nempel, tapi di atas. Seperti contohnya awan, itu di atas kita. Ya. Nah di sini dikatakan al-jabala fauqahum, gunung itu di atas mereka. Jadi di atas dalam pengertian berjarak, tergantung di atas mereka. Ka'annahu zullatun. Sehingga gunung itu seakan-akan awan yang menaungi. Zullah itu adalah naungan.
seakan-akan seperti awan yang menaungi, zullatun. Ka'annau, seakan-akan gunung itu adalah zullatun, menaungi. Wazannu, dan begitu begitu apa namanya begitu kerasnya bergoyang itu gunung, sampai-sampai zannu, mereka sudah yakin ini pasti akan jatuh. Wazannu, dan mereka menyangka, mengira, annahu, bahwasanya gunung itu waqi'un, akan jatuh, bihi, menimpa mereka. Jadi mereka sudah seakan-akan yakin, mereka sudah seperti orang yang percaya, sudah percaya, mereka percaya bahwasanya gunung itu akan menimpa mereka, waqi'un bihim. Jadi jemaah sekalian, karena melihat dengan mata kepala di atas mereka, mereka yakin kalau mereka akan jatuh, padahal yang di atas kepala kita belum tentu jatuh. Jadi jemaah sekalian, yang masih kemungkinan dipercaya, yang sudah pasti tidak dipercaya. Nah, begitulah. Apa yang sudah pasti dipercaya, tidak dipercaya, itu kematian. Kematian itu tidak dipercaya sebetulnya kalau kita tidak mempersiapkan diri ke sana. Jadi apabila kita memperlakukan kematian itu hanya sekedar biasa-biasa saja, maka kita seakan-akan tidak percaya kepada kematian itu. Kita lihat jemaah sekalian berbahagia, dalam kesehariannya banyak orang tidak pernah peduli kepada kitab suci, kepada pembelajaran seperti yang kita lakukan ini. Padahal kitab suci inilah satu-satunya buku yang berisi tentang penuntun, juklak, bagaimana caranya kita menuju ke alam barzah, dan apa yang terjadi nanti di alam barzah, dan apa pula yang terjadi nanti setelah hari kiamat. Tidak ada buku manapun, buku filsafat yang paling hebat sekalipun tidak akan bisa menceritakan itu. Tokoh-tokoh filosof besar, tokoh-tokoh filsafat besar, sebesar misalnya Socrates, Plato, Aristoteles, itu sebelum Masehi, sampai belakangan seperti Descartes, David Hume misalnya, Hegel, Karl Marx, dan banyak lagi filosof besar lainnya, tidak pernah bisa mengarang buku atau membuat buku, menulis buku yang menceritakan apa yang terjadi setelah kita meninggal dunia. Yang berbicara dengan jelas tentang itu adalah Al-Quran, tetapi banyak manusia yang tidak percaya. Sementara gunung yang tergantung di atasnya, mereka percaya. Padahal seharusnya kalau gunung itu memang jatuh, harusnya tidak tergantung. Tetapi dengan tergantungnya mereka yakin dia akan jatuh. Jadi artinya apa jemaah sekalian berbahagia? Dia lupa bahwa tergantungnya gunung di atas kepala mereka itu adalah perbuatan Tuhan, mujizat. Karena mujizat ya tidak mungkin jatuh. Tidak terbawa oleh gravitasi. Karena perbuatan Tuhan tidak terikat oleh gravitasi bumi. Kalau perbuatan Tuhan terikat oleh gravitasi bumi, berarti gravitasi bumi lebih tinggi statusnya daripada Tuhan. Jadi wazannu annahu waqi'un. Mereka yakin bahwa gunung itu akan jatuh, bihi, menimpa mereka. Nah, pada saat mereka ketakutan itulah, harusnya mereka mencari tempat berlindungan kepada yang kuat, dan pada saat itu harusnya mereka berjanji untuk mengambil kitab suci, dan memang benar pada saat itulah Allah kemudian mengambil sumpah dengan mereka. Apa kata Allah? Khuzu. Jadi Al-Quran mengatakan khuzu, ambillah. Jadi kata-katanya adalah khuzu. Ya, khuzu ma'atainakum. Ambillah apa yang kami berikan kepada kalian, bikuwatin, wadhkuru ma fihi, dan pelajarilah apa yang ada di dalamnya. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan dengan begitu kalian bertakwa. Tujuannya adalah takwa. Jadi isinya khuzu ma'atainakum. Khuzu itu ambillah. Ambillah apa yang kami berikan kepada kamu, yaitu kitab suci. Ataina, kami berikan. Kenapa kami di sini? Karena Allah melalui Nabi Musa dan Harun, kan berarti lebih dari satu. Jadi selalu kitab suci itu bersama dengan para nabi. Ya, penggunaan kami di sini menunjukkan di situ ada Nabi Musa, ada Nabi Harun. Dan berarti bahwa kitab suci itu bersama dengan manusianya. Sehingga dikatakan kami berikan kepada kalian. Jadi khudzu ma atainakum, ambillah apa yang kami berikan kepada kalian, biquwatin, dengan sekuat-kuatnya. Ingat, dengan sekuat-kuatnya. Kata-katanya adalah dengan sekuat-kuatnya. Biquwatin, dengan sekuat-kuatnya. Wadhkuru, dan
pelajarilah. Wadhkur itu sebetulnya pelajarilah. Ya bisa juga artinya ingat, tapi pelajarilah agar engkau selalu ingat. Ma fihi, apa-apa yang ada di dalamnya. La'allakum tattaqun. Jadi Bapak Ibu bisa lihat begitu pentingnya orang berpegang teguh kepada kitab suci sampai Allah mengangkat gunung di atas Bani Israel. Nabi juga mengatakan bahwa kutinggalkan kepada kalian dua hal yang sangat berat sakalain. Maka peganglah keduanya itu kalau perlu dengan gigi geraham kalian. Peganglah itu, gigitlah keduanya itu. Kenapa menggunakan kata gigit? Jangan sampai lepas. Karena kenapa kata gigit? Karena artinya taruhannya adalah kepala kita. Taruhannya adalah nyawa kita. Sehingga menggunakan kata gigit. Kenapa? Karena kalau menggigit itu selain dia kuat, yang kedua juga taruhannya adalah kepala. Jadi oleh sebab itu Al-Quran mengatakan khuzu ma'atainakum biquwatin. Ambillah apa yang kami berikan kepada kalian dengan kuat-kuat. Karena ini ada di dalam Al-Quran, dan di sini ayat ini tidak ada kata Bani Israel sama sekali, berarti ayat ini secara keseluruhan berlaku untuk kita umat Islam. Jadi ini adalah berlaku untuk kita umat Islam. Satu ayat ini. Dan dengan demikian Alkitab yang dimaksud tadi di situ adalah Al-Quran kalau untuk kita. Tentu kalau untuk Bani Israel dulu adalah Taurat. Tetapi kalau untuk kita dikata-kata khuzu ma'atainahukum. Ambillah apa yang kami berikan kepada kalian. Wadhkuru ma fihi, hi-nya di sini adalah Al-Quran, Alkitab. Wadhkuru ma fihi. Pelajarilah dan ingatlah apa yang ada di dalamnya. Nah, jemaah sekalian, semoga jemaah sekalian kita setiap 3 kali seminggu ini berjumpa di sini, mempelajari Al-Quran, benar-benar Allah SWT, Rasulullah mencatat kita sebagai manusia-manusia, pengikut-pengikut, hamba-hamba Allah yang menjalankan ayat ini. Yaitu berusaha untuk memegang, mengambil kitab suci ini dengan sekuat-kuatnya. Kita mempelajari, kita mentadaburinya karena kita ingin mengamalkan kata-kata wadhkuru ma fihi. Dan pelajarilah apa yang ada di dalamnya. Dengan mempelajari di dalamnya, harapannya derajat kita, strata kita, kelas kita naik menjadi takwa. La'allakum tattaqun. Jadi kalau kita lihat mencapai derajat takwa itu beribadah mahda hanya salah satu cara. Cara yang lain adalah dengan berpegang teguh kepada kitab suci. Jadi beribadah mahda seperti puasa dan sholat itu adalah salah satu saja. Kenapa? Karena dalam kata puasa ada kata la'allakum tattaqun juga. Jadi akhir daripada ayat sholat di surat Al-Baqarah adalah kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun juga. Ini juga la'allakum tattaqun. Dan kebetulan berpuasa itu diwajibkan pada bulan Ramadan karena di bulan Ramadan itu ya diturunkan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Diwajibkan berpuasa pada bulan Ramadan itu karena di bulan Ramadan itulah diturunkannya Al-Qur'an. Dan di akhir surat Al-Baqarah 183 tentang diwajibkannya puasa, ujungnya sama dengan ayat ini. Jadi ujungnya sama. Ya. Ujungnya sama-sama la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sini juga wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Jadi kitab suci bulan Ramadan, Al-Quran itu adalah tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Ya, kitab suci secara khusus namanya Al-Quran untuk Nabi Muhammad kita, umat Islam. Dan bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran dan kita diwajibkan berpuasa di situ karena di situ diturunkan Al-Quran. Berarti hubungan positif antara puasa dan Al-Quran jelas dan tujuannya sama, yaitu la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian bertakwa. Kemudian wa'id akhadha rabbuka min bani Adamah. Kita jeda sejenak, kita dulu ingatkan kembali di atas. Jadi 2 ayat sebelumnya itu tentang kitab suci dan rusaknya Bani Israel karena mereka tidak berpegang kepada kitab sucinya, sehingga terbuka peluang besar, terbuka celah besar untuk masuknya cerita-cerita yang mengatasnamakan Allah, namanya iftira 'ala Allahil kadzibah,
mengada-adakan kedustaan, kebohongan atas nama Allah. Siapa yang melakukan itu? Samiri. Jadi begitu longgar pegangan mereka kepada kitab suci, maka terbuka celah. Ingat, longgar berarti ada celahnya. Begitu longgar pegangan mereka kepada kitab suci, maka terbuka celah masuknya iftira ala Allahil kadhibah. Ada-ada, cerita-cerita, mengada-adakan atas nama Allah, padahal itu bukan dari kitab suci. Maka disebut dengan al-kadhibah, kedustaan. Dan itu yang dilakukan oleh Samiri. Nah sekarang Allah berbicara tentang kepada kita di 172 ini, bahwasanya kitab suci itu kenapa kita disuruh berpegang teguh kepadanya? Karena ternyata kitab suci itu adalah diri-diri kita masing-masing. Jadi kitab suci itu ada dua macam bagi setiap manusia. Ada kitab suci yang tertera di dalam jiwanya, fitrahnya, dan ada kitab suci yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Bahkan kita juga bisa menyebut alam semesta ini juga adalah kitab suci yang tercipta. Jadi kita menyebutnya tempo hari sebagai Al-Quran takwiniyah dan ada Al-Quran tadwiniyah. Jadi ada Quran yang tercipta dan ada Quran yang teragamakan, yang terwahyukan. Bahkan ada juga Al-Quran yang terletak di dalam jiwa kita. Dan ini yang dibicarakan di 172. Karena ini dari atas adalah berbicara tentang Alkitab. Jadi pasti 172 ini adalah Alkitab. Dan nanti di 176 kembali lagi kepada Alkitab. Ya. Nanti 176 berbicara lagi tentang Alkitab nantinya. Ya, 174, 176. Nah, ini nanti berbicara tentang ayat-ayat, ayatina. Ya. Nanti kembali berbicara tentang ayat-ayat kami. Sini, ayatina. Nah, dengan demikian 172 ini adalah penekanannya adalah jiwa kita. Di dalam jiwa kita itu ternyata ada kitab suci yang tersimpan karena di dalam fitrah kita namanya potensial, potensi. Belum aktual. Maka kitab suci yang tertulis yang dibawa oleh Nabi adalah kitab suci yang menuntun kita mengaktualkan kitab suci yang ada dalam jiwa kita agar potensialitasnya sama dengan aktualitasnya. Ya. Jadi agar potensinya sama persis dengan aktualnya, maka harus ada tuntunan. Sama misalnya kalau walaupun kita punya peta, supaya jalan kita sama dengan peta itu harus ada penuntunnya. Ya misalnya kalau kita pakai apa namanya peta, map misalnya. Maka mapnya itu atau petanya itu bisa berbicara. Ya katakan 200 meter lagi ke depan belok kiri, kan begitu ada yang berbicara. Padahal sudah ada tertulis di situ. Ya. Kemudian di depan lagi 100 meter ambil kanan. Ya. Kemudian 10 meter lagi posisi rumah yang Anda cari di sebelah kiri. Kan ada bicara tuh di peta kita sekarang melalui handphone. Nah, jadi harus ada yang berbicara. Namanya ada potensial, ada yang aktual. Ya, potensial bisa diartikan juga dengan laten, ya laten. Bapak Ibu sekalian, supaya lebih jelas lagi, saya selalu ulang-ulangi namanya potensi itu seperti ayam di dalam telur. Nah, di dalam telur itu ada ayam, tapi namanya potensi. Ya, kalau kita buka telurnya enggak kelihatan ayamnya, yang ada kuning telur. Tapi kalau tidak percaya, simpanlah telurnya beberapa saat di bawah suhu tertentu, maka telur itu akan menetas keluar anak ayam. Anak ayam itu berkembang menjadi ayam sempurna, ayam besar. Ada semuanya, ada cakarnya, ada bulunya, ada jenggernya, ada macam-macam. Semuanya ada. Ada dagingnya, ada tulangnya. Ayam sempurna. Padahal ketika di dalam telur tidak kelihatan. Jadi telur itu adalah ada namanya ayam secara potensial. Setelah dia menetas menjadi aktual. Yang potensial apakah sudah otomatis aktual? Tidak selamanya. Makanya perlu ada pengkondisian, perlu ada tuntunan. Contohnya telur, kalau terlalu panas dia tidak akan jadi anak ayam. Begitu juga kalau kurang panas nanti akan rusak telurnya. Jadi oleh sebab itu maka harus ada tuntunan. Nah supaya jiwa kita ini benar-benar menjelma, beraktualisasi, berejawantah, tumbuh menjadi kitab suci yang sempurna, maka harus ada kitab suci yang tertulis, yang dibawa oleh para nabi dan rasul,
yang diwariskan kepada kita, lalu kemudian kita baca, kita tadabburi, supaya dengan hasil tadabbur kita itu menuntun kita di dalam aktualisasi fitrah kita itu, dan itulah yang disebut dengan wadhkuru ma fihi, ambillah pelajaran yang ada di dalamnya. Jadi mengambil pelajaran ada di dalamnya untuk memandu fitrah kita. Nah, fitrah itu Al-Quran di dalamnya adalah disebutkan di dalam 172. Wa idh akhadha rabbuka mim bani Adamah. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu mengambil, akhadha itu mengambil. Ingat tadi kata khuzu, ambillah. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu akhadha rabbuka mim bani Adam, dari anak cucu Adam, berarti kita semuanya. Mim bani Adam, dari anak cucu Adam, dari manusia seluruhan. Jadi seluruh manusia diambil oleh Tuhan mim bani Adam. Min zuhurihim, ketika diambil dari sulbi orang tua kita. Jadi orang tua kita diambil dari orang tuanya diambil orang tua, sampai ke atas, sampai kepada Adam. Lalu Adam karena tidak punya orang tua, diambil langsung dari Allah. Jadi ingat, jadi tali itu turun dari Allah kepada Adam. Adam kemudian turun ke bawah. Cuma nanti yang mempertahankan kesucian Al-Quran itu hanya manusia suci saja. Selain daripada manusia suci, kita menodainya. Contohnya, kitab suci mengatakan jangan minum minuman keras. Kita minuman keras kan berarti menodai. Padahal minuman keras itu tuntunan kitab suci agar jiwa kita tertata dengan baik. Dan banyak lagi larangan-larangan yang lain. Itu yang bersifat nyata, belum lagi yang tidak nyata, yang abstrak. Seperti menggibah misalnya. Kalau menggibah kan cuma kata-kata, tidak diminum, tidak dimakan. Nah, Al-Quran mengatakan wa idz akhadha rabbuka, dan ingatlah. Jadi kata-kata dan ingatlah ketika di sini kita disuruh mempelajari, kita disuruh mencamkan. Ya, jadi kita disuruh mencamkan. Ya, catatlah baik-baik. Ketika Tuhanmu mengambil dari Bani Adam, dari anak cucu Adam, apanya diambil? Yaitu zurriyatahum, zuriat mereka. Yang diambil adalah zurriyatahum. Diambilnya dari tulang sulbi mereka, zuhurihim. Zuhur itu secara harafiah punggung. Kita artikan saya dari sulbi-sulbi mereka. Diambil dari tulang-tulang punggung mereka, zuhurihim. Karena zuhurihim itu dari kata zohir. Jadi untuk melahirkan kita, menzohirkan kita, diambil dari sana. Jadi kita tadinya tidak ada. Lalu kemudian mau diadakan. Nah, pengadaannya itu melalui proses sulbi namanya. Lalu kemudian kita menjadi zohir, lahir. Zohir artinya menjadi nyata di alam dunia, di alam ruang dan waktu. Jadi mim bani Adam min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim wa ashhadahum ala anfusihim. Nah, kemudian sebelum ditugaskan ke dunia ini, maksudnya sebelum beraktualisasi, ya, selama dia masih dalam potensi, ya, di dalam potensi tadi itu, di dalam fitrah tadi itu, asyhadahum, Allah mengambil kesaksian mereka. Asyhada itu mempersaksikan mereka. Jadi Allah mengambil kesaksian mereka, asyhadahum. Terhadap apa? Ala anfusim, tentang diri mereka. Jadi saya artikan supaya gampang, ala, tentang, atas diri mereka. Atas diri mereka. Maksudnya atas jiwa kita. Anfus itu dari kata nafsun. Jadi anfus bentuk tunggalnya adalah nafsun. Ya, jadi nafsun. Ya, dari kata nafs. Nafs itu adalah diri kita. Ingat, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa nafs, siapa yang mengenal nafsnya, faqad arafa rabbah, maka dia mengenal Tuhannya. Kenapa? Ternyata Tuhan itu yang terletak di dalam nafs. Dan nafs itu yang potensial di dalamnya Tuhan ataukah tauhid, itulah yang disebut dengan fitrah. Jadi zurriyatahum wa asyhadahum ala anfusihim. Dan Allah mengambil kesaksian mereka atas diri mereka, ataukah dipersaksikanlah mereka. Apa
sumpah. Apa sumpah yang Allah berikan kepada mereka? Apa pertanyaan yang Allah berikan kepada mereka? Yang pertanyaan itu harus dijawab positif. Ya, jawab positif. Pertanyaannya adalah alastu birabbikum. Alastu birabbikum. Bukankah aku ini Tuhanmu? Alastu birabbikum. Bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Birabbikum. Bukankah aku ini Tuhanmu? Jadi artinya apa? Dari awal jiwa itu mengenal Tuhan. Dari mana kita tahu ini? Qalu, mereka menjawab. Qalu, ya. Mereka menjawab qalu. Apa jawabannya? Bala. Jadi bala itu jemaah sekalian adalah jawaban positif terhadap pertanyaan negatif. Ya. Bukankah aku ini Tuhanmu? Ya, kalau kita katakan bukan, kan berarti negatif jawabannya. Sedangkan kita mengatakan betul, kamu Tuhan kami, berarti kamu adalah Tuhan kami. Maka jawabannya adalah bala, benar. Jadi alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Qalu, semua menjawab bala, benar Tuhan. Bukan hanya kata bala, bala sebetulnya sudah cukup, tetapi ditambah lagi dengan syahidna, kami bersaksi. Ya. Kami bersaksi bahwa kamu adalah Tuhan kami. Kami bersaksi bahwa kamu adalah Tuhan kami. Jadi artinya apa? Yang mestinya dijadikan tujuan oleh jiwa setiap orang adalah Allah, Rob. Jadi harusnya adalah Rob, bukan yang lain-lain. Apabila orang menjadikan tas mewah sebagai tujuan hidupnya, apabila menjadikan tumpukan uang sebagai tujuan hidupnya, apabila menjadikan pasangannya sebagai tujuan hidupnya, apabila popularitas dijadikan sebagai tujuan hidupnya, maka cepat atau lambat pasti kelak akan kecewa. Kenapa? Karena menjadikan sesuatu tujuan, padahal bukan itu yang pantas jadi tujuan, namanya keliru, salah, batil. Nah, jiwa kita itu yang dijadikan tujuan adalah yang diinginkan. Yang diinginkan jiwa kita itu ternyata Tuhan. Karena dia mengatakan, bala syahidna. Kata syahidna itu artinya bahwa apa? Aslinya jiwa kita itu adalah syuhud, musyahadah. Jadi aslinya jiwa manusia itu musyahadah. Apa itu musyahadah? Menyaksikan dengan jelas tentang keesaan Tuhan. Tentang Rabb, tentang Allah. Itu jiwa kita. Dan karena menyaksikan jelas Tuhan itu, maka yang dirindukan. Jadi kata cinta dan rindu yang melekat pada jiwa sebetulnya adalah agar mencinta dan merindu Rabbikum tadi itu. Maka ketika kita mencinta dan merindu selain Tuhan, maka pasti akan kecewa. Al-Quran datang menuntun kita agar hanya mengikuti apa yang diinginkan oleh jiwa kita. Qalu bala syahidna. Untuk apa Tuhan memberikan pertanyaan dan memberikan fitrah seperti itu? Supaya nanti di akhirat antaqulu, supaya nanti di akhirat engkau mengatakan yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi nanti supaya di akhirat ketika dia celaka, misalnya masuk neraka, dan dia mengakui sendiri. Apa kata mereka? Inna kunna an hada, dari ini, apa yang ini di sini tadi, yaitu fitrah tadi yang kita katakan syahidana di sini tadi, di sini ya. Yang kita katakan bala tadi di sini, lalai, kita lalai dari situ. Jadi kita akan mengatakan di hadapan Allah, ya Allah, ternyata saya dulu di dunia lalai. Ternyata yang diinginkan jiwa saya ternyata Allah, tetapi yang ku kejar-kejar adalah materi. Ternyata yang dirindukan oleh jiwa saya, tetapi ternyata yang kurindukan setiap saat adalah pasangan hidup saya. Ternyata yang dicintai oleh jiwa saya adalah Rabbnya, Tuhannya. Tetapi yang kucintai adalah yang sifatnya jasmania, yang sifatnya empirik, yang sifatnya panca indrawi, dijangkau oleh panca indra. Ghafilin, kita lalai, saya lalai dari sini. Nah, jadi inilah penjelasan yang paling terang dalam Al-Quran bahwa setiap manusia aslinya sebetulnya adalah fitrah. Itulah sebabnya dalam Islam
Kalau orang lahir dari orang tua Islam, tidak perlu diislamkan lagi. Ya, kalau dia dari awal dia Islam, maksudnya dia dari balita, dari sebelum dewasa dia Islam, ya tidak perlu ada istilah diislamkan. Tidak perlu ada istilah dibaptis seperti saudara-saudara kita di Kristiani. Apa sebabnya? Karena dalam Islam itu berpendapat bahwa setiap manusia lahir memang sudah Islam. Karena Islam itu artinya fitrah. Fitrah itu artinya selalu hanya mencari Allah, bukan yang lain. Sehingga kerjanya mendamaikan, menyejukkan. Nah, kalau dia orang non-Islam, setelah dewasa, baru masuk Islam, nah baru dia diislamkan. Kenapa? Karena asumsinya pernah keluar namanya dari fitrahnya. Pernah keluar dari fitrahnya. Karena dia pernah keluar dari fitrahnya, untuk kembali, dia harus menunjukkan kesaksiannya kembali, bersyahadat lagi. Nah, jadi mengucapkan syahadat. Kalau orang Islam tidak. Nah, jiwa itu dari awal sudah bersyahadat. Kata-kata bala syahidina tadi di sini. Syahidina itu bersyahadat. Kami bersyahadat, kami bersaksi. Kami bermusyahadah bahwa kamu Tuhan adalah Rabb kami. Cuma kami di dunia lalai dari mengusahakan jiwa kami mencari Dikau. Jiwa kami hanya habis untuk mencari benda-benda, sampai ada orang yang rela melakukan apa saja untuk mendapatkan benda-benda tersebut. Au taqulu innama asyraka, atau au di sini tadi adalah kelanjutan dari ayat 172. Jadi au-nya di sini, tadi di sana antakulu, supaya kamu di akhirat akan berkata an hadhihi ghafilin, kami lalai dari sini. Atau di dunia taqulu berkata, di dunia berkata innama asyraka abauna. Innama, hanya saja, asyraka abauna. Innama asyraka abauna, orang-orang tua kami, moyang-moyang kami. Min qabl, sebelumnya. Innama asyraka abauna min qabl. Bahwasanya moyang-moyang kami telah mempersekutukan Tuhan. Jadi lawannya tadi syahidina adalah asyraka, syirik. Jadi syuhud lawannya syirik. Innama asyraka abauna min qabl. Wa kunna, dan kami, wa kunna, dan kami, zuriatan, zuriatnya, keturunannya. Mim ba'dim, setelahnya. Jadi artinya apa? Yang disalahkan di sini adalah orang tuanya. Jadi yang disalahkan orang tuanya. Apa yang bisa kita jelaskan di sini, Pak Bu sekalian? Ini menunjukkan bahwa fitrah yang dimaksud di sini tidak terkait dengan masalah biologis yang tersebut dalam kata zuriat di sini. Ya. Tidak terkait dengan masalah biologis. Ya. Bukan biologisnya, tetapi fitrahnya. Ya. Zuriat itu adalah biologis. Karena orang tua kami, nenek moyang kami secara biologis kami ikuti, mereka menyembah berhala, kami ikut menyembah berhala. Nah, sementara orang tua kita secara biologis itu sangat mungkin juga salah cara berpikirnya. Maka oleh sebab itulah keberikutan kita secara zuriat itu tidak bisa. Ya, harus benar. Artinya zuriat ya, tetapi harus benar. Makanya ketika Nabi Ibrahim berbicara tentang zuriat, ya, yang pertama dibicarakan dulu adalah tentang imamah, tentang kebenaran, yaitu tentang fa'atammahun. Nabi Ibrahim itu menyempurnakan semuanya. Baru kemudian diangkat jadi imam. Ini ja'ilu kalinasi imama. Lalu kemudian Nabi Ibrahim mengajukan zuriat, mengajukan kata zuriatnya di situ. Ya, dia katakan wa min zuriati, itu kata Nabi Ibrahim, wa min zuriati, dari zuriatku. Apa kata Allah? Qala la yanalu ahdi zalimin. Zuriatmu, tetapi tidak menyangkut zuriatmu yang berdosa, yang zalim. Nah, ini artinya apa jemaah sekalian? Bahwa patokan pertama dalam kepengikutan kita adalah kebenaran. Kebenaran. Jadi bukan berarti tidak boleh mengikuti aba'ana, bukan tidak boleh mengikuti orang tua kita. Tetapi dasar pijakan kita mengikuti mereka adalah kebenaran. Apa namanya kebenaran? Sesuainya antara perilaku, perbuatan, kata-kata, pikiran, ideologi mereka dengan fitrah mereka.
Dan fitrah itu adalah rasionalitas. Karena akal itu adalah bagian tak terpisahkan daripada fitrah. Fitrah adalah bahasa spiritualnya, sedangkan bahasa inteleknya adalah akal. Jadi akal dan fitrah sama. Jadi ketika fitrah itu beraktualisasi keluar, membuat analisa-analisa, kita sebut dengan akal. Makanya nanti di ayat 179 itu berbicara tentang orang-orang masuk neraka karena tidak menggunakan akalnya. Jadi autaqulu innama asyraka aba'una min qabl wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim. Maka kemudian afatohlikuna wahai Tuhan kami, apakah engkau membinasakan kami? Apakah engkau akan membinasakan kami? Afatohlikuna bima, dengan apa-apa yang dilakukan oleh mubtilun. Bima fa'ala al-mubtilun. Apa itu mubtilun? Dari kata batalah. Batalah yang batal, yang sesat. Yang batal itu artinya tidak sesuai dengan hak. Lawannya hak adalah batil. Ya. Jadi ini adalah batalah. Hakka lawannya adalah batalah. Ya, orangnya namanya mubtil. Batalah, ya. Ya betilu, orangnya adalah mubtilun. Abtala yubtilu, mubtil. Jadi orangnya namanya mubtil. Ya, sesat. Orang yang sesat. Jadi orang yang menempuh jalan yang berbeda dengan fitrahnya. Nah, namanya mubtilun. Artinya membatalkan fitrahnya. Fitrahnya kan aslinya hak, tetapi dilanggar, namanya dibatalkan. Batil. Jadi bima fa'alal mubtilun. Karena perbuatan orang-orang yang sesat atau yang batil itu. Nah, jadi kita boleh mengikuti orang tua kita selama dia tidak batil. Jadi patokan kita mengikuti orang tua kita adalah batil atau tidak batil. Ya. Jadi batil atau tidak batil. Kalau dia tidak batil, ya kita ikuti. Bahkan kita sangat senang. Ya, jadi sangat senang sekali. Seperti Nabi Ibrahim mencontohkan kepada keturunannya. Sebaliknya kita sudah lihat anaknya Nabi Nuh. Anaknya Nabi Nuh anak biologis. Tetapi karena dia tidak mengikuti orang tuanya dengan benar, ya dia tidak masuk dalam kategori keluarga Nabi Nuh. Jadi kategorinya adalah lawan daripada al-batil, itu hak. Kemudian wa kadzalika nufassilul ayat. Begitulah kami menjelaskan ayat. Jadi yang dijelaskan di sini kata Al-Qur'an adalah ayat. Wa kadzalika nufassilul ayat wa la'allahum yarji'un. Supaya mereka yang sudah batil tadinya itu, supaya mereka tadi yang sudah keluar dari fitrahnya itu yarji'un, kembali. Jadi yang disebut dengan kembali itu adalah kembali kepada fitrah. Ingat, kembali kepada fitrah. Kapan orang tidak bisa kembali kepada fitrah? Apabila dia sudah menutup matanya, menutup kupingnya, tidak lagi menggunakan akal pikirannya. Itu yang disebut dengan layar jiun. Summun, bukmun, umyun, fahum, layar jiun. Nah, mereka tidak akan mungkin kembali. Tidak mau lagi mendengar, tidak mau lagi melihat, tidak mau lagi memikirkan, tidak mau lagi berdiskusi. Pokoknya apa saja dianggap salah, salah. Tidak bisa didiskusikan lagi. Nah, orang-orang yang tertutup seperti itu, karena yang kita bisa tangkap dari kata-kata summun, bukmun, umyun itu kan orang tertutup. Karena sumun itu adalah orang yang budak, kan berarti tertutup pendengarannya. Jadi semua tertutup. Tertutup pendengaran namanya sumun. Ya. Umyun itu artinya buta, bahkan tertutup matanya. Bukmun artinya bisu. Bisu artinya tertutup mulutnya. Jadi simbol itu adalah simbol tertutup. Jadi sudah menutup diri, tidak mau lagi menerima informasi. Jadi kadzalika nufassilul ayati la'allahum yarji'un. Jadi Allah menjelaskan ini supaya mereka yang menyadari dirinya tadi keluar dari fitrahnya kembali, la'allahum yarji'un. Jadi kita kembali kepada fitrah. Dan apa intinya fitrah? Kebaikan, kedamaian. Jadi fitrah itu adalah menyatu tak terpisahkannya antara tiga unsur. Ya, itu namanya fitrah. Di fitrah ini bisa gambarkan seperti ini. Ya. Bisa kita gambarkan seperti ini. Ya. Jadi kita sudah bahas kemarin tentang Allah, Tuhan. Ya. Terus kemudian alam. Kemudian manusia. Ya, jadi ini tiga unsur yang tidak bisa dipisahkan. Ya.
Ini adalah unsur yang tidak bisa kita pisahkan. Tiga-tiganya ini tidak bisa dipisahkan. Ya, jadi kita bisa gambarkan seperti ini. Ya. Kita bisa gambarkan seperti itu. Ya. Nah, jadi itu tidak bisa dipisahkan Tuhan, alam, manusia. Jadi harus menyatu. Jadi kalau dia orangnya beriman, jadi kalau dia orangnya beriman, ya. Jadi kalau dia orangnya beriman, iman, nah maka dia harus tiga unsur ini harus menyatu pada dirinya. Ya. Tiga unsur ini harus menyatu pada dirinya. Ya. Dia bertuhan, dia pasti juga cinta kepada Tuhan, pasti cinta kepada alam. Cinta kepada alam, cinta kepada manusia. Cintanya kepada Tuhan dibuktikan dengan cintanya kepada alam. Cintanya kepada Tuhan dibuktikan dengan cintanya kepada manusia. Ya. Jadi yang namanya orang benar imannya seperti ini. Jadi cintanya kepada Tuhannya dibuktikan dengan cintanya kepada alamnya. Cintanya kepada Tuhannya dibuktikan dengan cintanya kepada manusia. Ya. Ketika dia mencintai manusia, dia pasti mencintai alam juga. Karena alam ini adalah supporternya manusia. Tidak bisa manusia eksis kalau tidak ada alam sebagai pendukungnya. Ya. Alam dan manusia dan alam tidak bisa ada kalau tidak diadakan oleh Tuhan. Jadi ini yang paling tinggi. Jadi segitiganya seperti itu. Nah, jadi jemaah sekalian saya berbahagia dengan melihat kondisi seperti inilah. Fitrah, jadi orang fitrah itu pasti ada cinta kepada Tuhannya hablum minallah, cinta kepada manusia hablum minannas, cinta kepada alam dengan tidak membuat fasad, la yufsidu fil ard, tidak membuat kerusakan di muka bumi. Nah, inilah orang beriman seperti ini jemaah sekalian. Dan ini yang diinginkan seluruh manusia. Manusia tidak menginginkan adanya kerusakan lingkungan, apapun agamanya. Maka lahirlah misalnya Greenpeace. Ya. Lahirlah misalnya Walhi, pecinta lingkungan. Mereka tidak berdasarkan agama. Atas dasar apa yang menggerakkan mereka? Dan kita mengatakan semuanya benar, yaitu fitrah. Apapun agamanya, mereka sekarang senang berbicara tentang human right, hak asasi manusia. Walaupun yang bersangkutan pelanggar hak asasi manusia, tapi mereka juga selalu menjadikan kata-kata itu sebagai sesuatu yang baik. Jadi hak asasi manusia. Nggak ada orang mengatakan bahwa buruk itu kata-kata itu. Jadi semua yang dibicarakan di dalam agama Islam adalah yang juga dicari oleh manusia secara keseluruhan. Apa sebabnya? Karena itu adalah fitrah kita. Itu fitrah manusia secara keseluruhan. Ya. Kita kembali lagi ke sini. Jadi wa kadzalika nufassilul ayati la'allahum yarji'un. Watlu alaihim. Nah, sekarang setelah tadi fitrah, ini ingat tadi Alkitab pertama, lalu kemudian fitrah, sekarang berbicara tentang orang yang diberikan kepadanya kitab suci, yang kitab suci itu harusnya diklopkan dengan fitrahnya, tetapi ketika diklopkan dengan fitrah itu kemudian ternyata ada sumbatnya, jadi saya kembali ke sini, di gambar ini, jadi harusnya yang namanya fitrah, yang namanya kitab suci ini, kitab suci, ya, harusnya diklopkan dengan yang namanya fitrah. Ya. Harusnya klop dengan fitrah manusia. Harusnya klop. Ya. Tapi kenapa tidak klop nantinya? Ini kan harusnya, ya, harusnya ini klop. Ya. Harusnya klop ini. Ya. Lalu kenapa nanti tidak klop itu? Karena ada sumbat di sini. Ya. Ada sumbat di sini. Sehingga ada orang yang mempelajari kitab suci, tetapi tidak masuk ke dalam fitrahnya. Kenapa? Karena ada sumbatnya di sini. Sumbat inilah nanti yang disebut dengan cinta dunia. Cinta kepada yang bersifat sesaat. Mereka cinta kepada dunia, akhirnya kitab suci yang dia pelajari, justru digunakan pendukung untuk mendapatkan dunianya di sini. Ya. Jadi kitab suci itu bukan dimasukkan ke sini. Ya. Tetapi dijadikan sebagai pendukung untuk mendapatkan. Jadi menguasai kitab suci, membaca dan sebagainya untuk memperkaya jiwa dirinya di dunia. Untuk mendapatkan duniawi, bukan untuk memperbaiki fitrahnya.
Nah, maka berdasarkan ayat ini, ya, diceritakanlah, watlu alaihim, ceritakan kepada mereka. Watlu alaihim, ceritakan kepada manusia. Ceritakan kepada manusia. Watlu itu ceritakan. Bacakanlah, telaahkan kepada manusia, alaihim, naba'a, tentang, berita tentang. Naba'a, berita, cerita tentang. Alladzi, orang yang atainahu, kami berikan kepadanya. Jadi ada orang yang kami berikan kepadanya. Ayatina. Ada orang yang kami berikan kepadanya ayatina. Telahkan kepada mereka cerita tentang orang yang kami berikan kepadanya. Atainahu ayatina. Fansalaha. Tetapi kemudian ansalaha, fansalaha. Lalu kemudian fa-nya itu, maka ansalaha, melepaskan diri. Artinya dia tahu kitab suci, dia tahu isi kitab suci, tetapi prakteknya ansalaha, berlepas diri, minha, dari kitab suci tersebut. Dari isi kitab suci tersebut. Nah, karena pada prakteknya berlepas diri dari kitab suci, artinya kata-katanya, ungkapannya, sikapnya bertentangan dengan kitab suci. Si kitab suci mengatakan bahwa innamal mu'mina ikhwah, orang beriman itu adalah bersaudara, tetapi dicari-cari alasan untuk mengkafirkan saudara mukminnya agar punya alasan untuk membunuhnya atau mengacau negaranya. Jadi membuat hal-hal yang menyebabkan tidak terjadi persatuan. Agama mengatakan bahwa perbuatan setan itu adalah menciptakan permusuhan. Mereka justru melakukan perbuatan seperti itu. Padahal dikatakan dalam Al-Quran itu adalah perbuatan setan. Maka dikatakan, fa'atba'u setan. Orang seperti itu yang disenangi oleh setan. Ya. Siapa tuh setan di sini? Setan, Pak Bu sekalian, jangan bayangkan seperti dalam film-film horor itu. Berbicara tentang setan, jangan bayangkan film horor. Setan itu adalah siapa saja, termasuk diri-diri kita, apabila terpikirkan, terbisikkan, terbenakkan untuk memecah belah manusia, untuk membuat manusia saling membenci satu sama lain. Di dalam Al-Quran kita sudah lewati dulu di dalam surat Al-Ma'idah mengatakan bahwa innama yuridu syaitan, yang diinginkan oleh syaitan itu cuma satu. Innama itu artinya cuma saja. Innama itu hanya saja. Berarti cuma itu saja yang diinginkan syaitan. Apa itu? Yuqi'u baina kumul adawata wal bagda. Yaitu untuk menimbulkan di antara manusia permusuhan dan amarah di antara mereka, saling membenci. Jadi syaitan itu menimbulkan supaya saling membenci manusia dan saling bermusuhan, berperang. Jadi itu perbuatan syaitan. Walaupun yang melakukannya itu berbaju jubah. Walaupun yang melakukannya itu adalah serban. Karena serban itu kan cuma kain. Kain yang digulung di atas kepala namanya serban. Yang namanya jubah adalah baju yang dibuat lebih besar daripada baju yang lain. Jadi artinya apa? Baju dan serban bukan substansi. Siapa saja bisa menggunakannya. Yang substansi itu apa? Isi kepalanya, isi hatinya yang sejalan dengan fitrahnya. Lalu berkata, berbuat, bersikap sesuai dengan itu. Itulah yang disebut dengan hakikat. Kalau dia berserban dengan seperti itu, maka serban seperti itu bersifat menyejukkan. Kalau dia berjubah dengan seperti itu, jubah itu bersifat mengayomi. Jubahnya besar supaya banyak orang masuk di dalamnya. Jadi, yang namanya syaitan itu siapa saja. Fa'atbahu syaitan. Syaitan mengikutinya. Kenapa mengikutinya? Ya karena melanggar. Karena dia tahu kitab suci. Nah, syaitan ini adalah senang kalau menjalankan agenda-agendanya melalui orang-orang yang tahu kitab suci. Supaya dirinya sebagai syaitan tersembunyi. Dirinya sebagai syaitan itu tidak kelihatan. Fakana minal gawin. Maka orang seperti itu, kata Al-Quran, adalah termasuk orang yang sesat. Fakana minal gawin. Jadi walaupun dia itu menguasai kitab suci, ya, tetapi tetap sesat namanya. Apa sebabnya? Karena berpihaknya kepada syaitan. Apa itu syaitan di sini? Syaitan itu adalah menimbulkan kebencian di antara manusia dan permusuhan. Ingat jemaah sekalian, permusuhan itu tidak pernah ada baiknya.
Apalagi kalau sudah permusuhan kelompok bisa melahirkan perang saudara. Perang di mana-mana selalu mengerikan. Perang itu menyebabkan orang kehilangan tempat tinggal. Perang itu menyebabkan anak-anak kehilangan orang tua ayah yang mencari nafkah untuknya. Perang itu menyebabkan ibu-ibu mereka menjadi terbunuh dan mereka menjadi anak yatim piatu. Perang itu adalah menyebabkan mereka akan terusir dari kampung-kampung halamannya. Perang itu akan menyebabkan mereka tidak punya kepastian hidup untuk makan, minum esok hari. Perang itu akan menyebabkan masa depan mereka akan hilang. Jadi oleh sebab itulah agama mengatakan itu adalah perbuatan syaitan apabila kita ingin membetulkan kelompok-kelompok dalam masyarakat, mengagitasi kelompok, membuat dualitas dalam masyarakat, baru diperseterukan satu sama lain. Diagitasi satu sama lain, itu adalah perbuatan syaitan. Fa'atbahu syaitan, mereka diikuti oleh syaitan, fakana minal gawin, sehingga mereka sesat. 176. Walau syi'na, 176. Walau syi'na, seandainya kami mau, ataukah sebetulnya kami mau. Jadi artinya sebetulnya, jadi ya lebih bagus arti ayat ini kita artikan sebetulnya syi'na, yang kami inginkan dengan mereka, dengan kitab suci itu, ya, jadi yang kami inginkan sebetulnya dengan kitab suci itu adalah la rafa'nahu, agar kami mengangkat orang yang mengetahui kitab suci itu biha, mengangkat orang itu biha dengan kitab suci yang diketahui atau dikuasainya itu. Jadi artinya kitab suci itu harusnya mengangkat harkat dan martabat manusia. Kitab suci mengangkat harkat dan martabat orang yang menguasainya. Walakinnahu, akan tetapi dianya, tetapi yang bersangkutan, walakinnahu, tetapi yang bersangkutan yang mengetahui kitab suci itu atau menghafal kitab suci itu, akhlada, memilih untuk kekal dalam kehidupan dunia. Akhlada itu kekal dalam pengertian cenderung ke situ terus. Itu akhlada namanya. Dari kata khuld, ya, khalidina, ingat kata khalidina. Akhlada itu memilih untuk tetap. Itu namanya akhlada, memilih untuk tetap, memilih untuk seakan-akan terus-menerus di situ. Di mana? Al-ardi. Mereka seakan-akan mau hidup terus di dunia ini. Mereka lupa bahwasanya kematian akan bisa datang kepadanya setiap saat. Mereka lupa bahwa sekuat-kuatnya, semudah-mudahnya mereka sekarang, suatu saat mereka juga akan mati. Tidak ada orang yang kekal dalam kehidupan al-ard, bumi ini. Bumi ini hanya memberikan kepada kita berkahnya secara terbatas, yaitu sampai usia tertentu saja. Jadi akhlada ilal ard, memilih untuk kekal di muka bumi, itu adalah salah. Itu adalah irasional. Itu adalah pilihan yang sesat. Nah, orang yang seperti itu adalah wattaba hawahu, karena mengikuti hawa nafsunya. Karena mengikuti hawa nafsunya. Jadi yang menyebabkan orang pengen seakan-akan kekal di dunia adalah hawa nafsunya. Ya. Ingat jemaah sekalian, dunia ini adalah sementara saja. Tidak ada kriteria bahwa kalau orang itu populer maka tidak akan mati. Tidak ada kriteria kalau orang itu hafal Quran tidak akan mati. Tidak ada kriteria kalau orang itu baik sekali tidak akan mati. Siapapun orangnya pasti akan mati. Jadi berpikir akan kekal di dunia ini adalah jelas keliru. Dan orang berpikir tentang kekal di dunia ini adalah memperturutkan hawa nafsunya. Wattaba hawahu. Famasaluhu, maka perumpamaan orang itu, masaluhu itu adalah perumpamaannya. Ya. Masaluhu itu bahasa Indonesia, misal perumpamaan. Misal itu contoh. Famasaluhu, maka perumpamaannya, kamasalil, perumpamannya seperti apa jemaah sekalian? Kalau bukan Al-Quran saya tidak berani baca ini jemaah sekalian. Seperti apa? Seperti al-kalb, seperti anjing. Jadi perumpamaan orang seperti itu seperti anjing. Diperumpamakan seperti anjing. Anjing ini dalam Al-Quran mempunyai dua makna. Ada anjing dalam pengertian positif, ada anjing dalam pengertian negatif dalam Al-Quran. Perumpamannya. Jadi bukan karena anjingnya, tetapi sebetulnya sifatnya nanti di sini. Karena di dalam surat Al-Kahfi juga, anjing disebutkan juga sebagai penjaga Al-Kahfi, Ashabul Kahfi.
Nah, jadi pamasaluhu perumpamaannya adalah seperti anjing. Ya. Apa itu anjing? Jadi bukan anjing tapi sifatnya, sikapnya anjing apa? Intahmil alaihi yalhas. Intahmil alaihi yalhas, selalu menjulurkan lidahnya. Yalhas itu menjulurkan lidahnya. Kalau kita usir pergi, dia tetap mengelurkan lidahnya. Maksudnya menghalau itu setelah kasih makanan, setelah dikasih makanan, kan biasa suruh makanan suruh pergi. Dilemparin tulang jauh biar jauh. Kan biasanya begitu. Kalau anjing mendekat, supaya tidak semakin dekat, ya tulangnya dilempar jauh. Dia akan pergi. Ya. Jadi setelah dia pergi, itu anjing mengambil tulangnya, setelah selesai, dia tetap keluar lagi lidahnya. Ya. Ayat berikutnya mengatakan, au tatrukuhu yalhas. Atau ketika kamu meninggalkannya, yalhas. Dia tetap juga menjulurkan lidahnya. Jadi tahmil yalhas. Tahmil yalhas. Artinya kamu kasih makanan agar dia pergi, dia menjulurkan lidahnya. Kemudian ketika kamu biarkan begitu saya tidak kasih, dia tetap menjulurkan lidah. Sama saja. Kenapa? Karena menjulurkan lidah di sini, bayangan kita manusia itu kan orang kehausan. Orang kehausan itu pasti cenderung akan terbuka mulutnya, haus. Ya. Begitu juga dengan anjing. Anjing itu selalu menjulurkan lidahnya. Terlepas dia sudah dikasih makan atau tidak, memang begitu anjing selalu menjulurkan lidahnya. Karena menurut para ahli bahwa caranya anjing mengeluarkan mekanisme tubuhnya itu adalah dengan dengan menjulurkan lidahnya. Kalau kita manusia dengan berkeringat misalnya, kalau anjing tidak berkeringat. Jadi intahmil alaihi yalhas au tatrukuhu yalhas. Jadi kalau kita memberi makan dia pergi, tetapi dia tetap menjulurkan lidahnya. Dia membiarkannya, dia tetap menjulurkan lidahnya. Kata menjulurkan sana di sini adalah kita simpulkan adalah selalu merasa tidak cukup. Selalu merasa fakir dalam hal harta benda, dalam hal duniawi. Tidak pernah merasa berkecukupan. Itu yang disebut dengan yalhas, selalu menjulurkan lidahnya. Menjulurkan lidah berarti selalu kehausan, selalu pengen mendapatkan lagi. Sehingga pikirannya hanya mendapatkan. Padahal ciri-ciri orang beriman adalah berpikir untuk memberikan. Jadi ciri orang beriman itu bukan berpikir untuk diberi, untuk dikasihani, tapi berpikir untuk memberi dan mengasihani. Itu orang beriman. Zalika masalul qaumil ladzina kadzabu. Itulah perumpamaan, zalika masalu perumpamaan alladzi al-qaum yang kadzabu mendustakan. Yang mendustakan apa? Ayatina, ayat-ayat kami. Mendustakan bi ayatina. Jadi orang mendustakan ayat seperti itu. Apa itu ayat yang dibicarakan tadi? Dalam fitrah kita. Yang tadi dikatakan di atas, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Harusnya yang kita cari adalah Tuhan. Ketika kita mencari Tuhan, maka semua yang kita miliki kita gunakan untuk menuju kepada Tuhan. Bukan sebaliknya, kalau kita jadikan benda itu sebagai tujuan, maka kita mengorbankan Tuhan kita untuk mendapatkan benda-benda itu. Maka di dalam sejarah sering terjadi perang antara orang beragama. Ya, kenapa? Karena ada golongan beragama yang menggunakan agama untuk mencapai tujuan-tujuan duniawinya. Sehingga melakukan apa saja untuk itu. Maka kemudian tidak pernah selesai. Kenapa? Karena yalhad. Faksusil qasasah. Al-Quran mengatakan, maka ceritakanlah kisah-kisah ini. Faksusil qasas. La'allahum, mudah-mudahan mereka yatafakkarun, ini berfikir. Yatafakkarun ini adalah satu makna dengan ya'kilun. Yatafakkarun. Apa sebabnya? Karena anjing tadi di atas tidak mungkin yatafakkarun. Jadi anjing tadi tidak yatafakkarun. Yalhas. Jadi yalhas lawan daripada yatafakkarun. Ya. Jadi yatafakkarun ini adalah lawan daripada yalhas. Ya, ini dia lawannya. Jadi lawannya ini. Ya. Ini kita coret. Ini adalah lawan. Jadi kalau dia yalhas, nggak mungkin dia yatafakkarun. Ya. Kalau dia yalhas tadi, maka dia adalah ittabah hawahu, yang diikuti adalah hawa nafsunya. Tidak mungkin dia yatafakkarun, berpikir.
Jadi orang yang menggunakan pikirannya itu adalah berjangkauan jauh, futuristik. Bukan hanya di dunia, tapi melampaui batas-batas dunia, yaitu setelah meninggal dunia. Sa'a masalan al-qaumul ladzina kadzabu bi ayatina. Itulah perumpamaan yang paling buruk. Jadi Tuhan mengatakan itu perumpamaan yang paling buruk. Ya, ini masalan. Sa'a masalal qaum. Itulah perumpamaan kaum yang paling buruk. Jadi kalau ada orang seperti itu paling buruk. Diibaratkan seperti anjing yang menjulurkan lidahnya. Ya, kalau dia sabul kapi hanya anjing doang. Anjing sebagai anjing. Tidak menjulurkan lidahnya. Jadi yang dibicarakan di sini sebetulnya bukan anjingnya saja, tetapi menjulurkan lidahnya. Menjulurkan lidah di situ dalam pengertian menjilat. Menjulurkan lidah dalam pengertian tidak pernah puas. Menjulurkan lidah dalam pengertian tidak pernah merasa cukup. Pokoknya kata menjulurkan lidah itu mulai dari kata menjilat, merasa tidak cukup, dan seterusnya. Maka sa'a masalal qaumul ladzina kadzabu. Itu adalah perumpamaan kaum yang paling buruk. Siapakah mereka itu? Alladzina kadzabu bi ayatina. Yaitu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Alladzina kadzabu bi ayatina, mendustakan ayat-ayat kami. Wa anfusahum kanu yazlimun, dan orang seperti itu anfusahum, diri-diri mereka, yazlimun, mereka zalimi sendiri. Lalu kenapa mereka zalimi sendiri? Kenapa mereka zalimi? Karena tadi ingat di atas ala anfusihim ayat 172 tadi, wa'id akhadha rabbuka, dan ingatlah tatkala Tuhanmu mengambil dari Bani Adam min zuhurihim, dari zuhur-zuhur, dari sulbi-sulbi mereka, lalu kemudian washhada ala anfusihim, ingat, washhada ala anfusihim, dan diambil kesaksiannya atas diri-diri mereka. Anfusihim, nah muncul lagi di sini anfusihim, ya, diri-diri mereka. Nah, karena diri mereka tidak kembali kepada fitrah, maka disebut dengan yazlimun. Jadi penggunaan kata yazlimu di sini adalah karena mereka tidak berjalan sesuai dengan fitrahnya. Kalau berjalan sudah fitrahnya, ya bukan yazlimu, bukan zalim. Ya. May yahdillahu fahuwal muhtadi. Siapa yang Allah beri petunjuk, maka itulah yang mendapat petunjuk. May yahdillah fahuwal muhtadi. Siapa yang Allah beri petunjuk, dialah yang dapat petunjuk. Ya, apa sebabnya? Yang disebut petunjuk di sini adalah sejalannya antara fitrah tadi dengan kitab suci. Apabila dia baca kitab suci, tapi perbuatannya tidak sejalan dengan fitrahnya, yaitu tadi fitrah menginginkan hidup yang kekal, tetapi yang bersangkutan lebih mencintai kehidupan yang sementara, maka itu namanya zalim. Fitrah manapun selalu menginginkan yang kekal. Tidak ada manusia di dunia yang tidak menginginkan kenikmatan yang berketerusan. Dan tidak ada manusia di dunia ini yang tidak menginginkan penderitaan itu cepat berlalu. Semua manusia menginginkan penderitaan cepat berlalu. Dan semua manusia menginginkan agar kebahagiaan itu jangan cepat berlalu. Selalu pengennya kebahagiaan itu adalah abadi. Kenapa? Karena itu adalah fitrah kita. Nah, siapa yang mempelajari Al-Quran dan tindakannya sejalan dengan fitrahnya, maka disebutlah dengan al-muhtad, orang yang dapatkan petunjuk. Muhtadi di sini disebutkan. May yahdillah fahuwal muhtadi. Siapa yang mendapatkan petunjuk dari Allah, maka kita tahu bahwa Allah SWT adalah pemberi petunjuk. Ya, muhtadi diberi petunjuk oleh Allah SWT melalui cara tadi itu. Wa may yudlil, dan siapa yang sesat, siapa yang memilih kesesatan, ya. Wa may yudlil, dan siapa yang memilih kesesatan, wa man yudlil faulaika humul khasirun. Mereka adalah orang-orang yang merugi. Jadi siapa yang sesat, maka termasuk golongan orang-orang yang merugi. Jadi merugi di sini adalah akibat daripada ini. Ya. Sesat, maka dia akan merugi. Kemudian 179. Walaqad zara'na li jahannam. Lalu Allah mengatakan, jadi setelah bicara tadi dari atas, walaqad zara', dari atas tadi tentang fitrah, tentang kitab suci fitrah, walaqad zara'na li jahannam, sungguh kami mengisi neraka jahannam.
Zara'na itu kami penuhi sebetulnya. Sesungguhnya kami penuhi neraka jahanam itu. Kami penuhi neraka jahanam itu kasiran mayoritasnya, kebanyakannya. Minal jinni wal insi, dari jin dan manusia. Dari jin dan manusia. Minal jinni wal insi. Apa sebabnya? Lahum qulubun. Sebabnya adalah karena mereka itu diberikan kalbu. Mereka diberikan kalbu. Lahum qulubun. Kalbu itu intisarinya adalah akal. Dan akal itu tersambung dengan dunia luar melalui panca indera yang disimbolkan dengan pendengaran dan penglihatan. Ketika pendengaran dan penglihatan bersambung keluar, harusnya teraktifkanlah kalbu itu. Ketika kalbu teraktifkan secara benar, namanya yafkahun. Nah, sedangkan di sini dikatakan lahum qulubun la yafkahun. Mereka justru tidak memahami biha. Lahum qulubun la yafkahuna biha. Mereka punya kalbu, punya hati, punya akal, tetapi tidak digunakan untuk memahami biha ayat-ayat itu, ayat-ayat Allah di atas tadi. Walahum ayun, mereka juga punya mata, tetapi tidak digunakan untuk melihat. Melihat apa? Biha. Melihat ayat-ayat tersebut. Walahum adanu, mereka juga punya kuping, tapi la yasma'una biha. Apa itu biha? Balik lagi, yaitu ayat-ayat Allah. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am. Ulaika kal an'am. Orang seperti itu, ulaika kal an'am, seperti hewan ternak. Ulaika kal an'am. Balhum adal, bahkan lebih sesat lagi. Ya. Hari Senin, hari Rabu kemarin kita sudah bicara tentang Bani Israel yang meninggalkan ibadah Sabtu karena pada saat mereka akan pergi ke sinagog atau ke tempat ibadah, tiba-tiba ikan-ikan di lautan ngapung, naik ke atas, ramai, banyak. Lalu kemudian mereka memilih pergi menjala ikan daripada pergi mendengarkan khutbah, mendengarkan kitab suci dibacakan di sinagog. Akhirnya apa yang terjadi? Kita baca kemarin, Allah melaknatnya dengan kata-kata kunu kiradatan khasiin. Jadilah kera yang hina. Ingat, jadilah kera yang hina. Jadi kera itu adalah hewan. Nah, di sini katakan ulaika kal an'am, mereka itu adalah seperti hewan ternak. Kalau hewan ternak apa kerjanya Pak sekalian? Hewan ternak itu kerjanya cuma makan, minum, makan, minum, makan, minum. Jadi hewan ternak itu makan, minum, berketurunan, makan, minum, berketurunan, makan, minum, berketurunan, tidak lebih dari itu. Bahkan dikatakan balhum adal, bakal lebih satu lagi. Kenapa? Orang seperti ini bisa melakukan perbuatan merusak di muka bumi. Mulai dari menumpahkan darah manusia, memecah belah persatuan, sampai kepada merusak alam lingkungannya. Ulaika kal an'am balhum adal, bahkan mereka lebih sesat. Ulaika hum, mereka itulah. Ulaika hum, mereka itulah. Humul gafilun, orang-orang yang lalai. Gafilun. Ingat, humul gafilun. Kenapa muncul kata gafilun di sini, Pak, Bu sekalian? Pertanyaan besar ini. Kenapa muncul gafilun di sini? Nah, kita kembali tadi di atas. Ya. Ayat 172. Ya. 172 tadi. Ketika kita berbicara tentang ini. Tentang ini tadi. Ketika wasyaduhum. Diambil sumpahnya. Nah, apa ujung-ujungnya tadi ayat itu? Adalah gafilin. Jadi orang yang tidak kembali kepada fitrahnya adalah lalai. Orang yang lalai itu adalah seperti hewan ternak. Balhum adal, bakal lebih sesat lagi. Ya. Jadi Allah memperumpamakan seperti orang seperti itu dengan kal an'am balhum adal, seperti sesat. Sebetulnya siapa yang dibicarakan di sini Pak Bu sekalian? Yang dibicarakan dari atas, yaitu tentang orang yang Samiri dan orang-orang mengikuti Samiri. Karena aslinya yang manusia suci itu adalah Nabiullah Musa dan Harun. Tetapi Samiri bisa membuat membalik semua fakta, semua informasi bahwa dirinya yang suci dan Nabi Musa itu lupa.
Tiba-tiba Samiri menjadi orang suci di situ. Tiba-tiba keluar sebagai orang yang baik, orang yang suci. Ya, padahal dia mengambil haknya Harun. Tetapi dia tiba-tiba jadi orang suci. Masyarakat mengkritik siapa? Mengkritik Nabi Musa. Kenapa? Panasya. Nabi Musa lupa. Ingat kata-kata Samiri, inilah Tuhan kalian dan Tuhannya Musa. Ilahukum wa ilahu Musa. Inilah Tuhanmu dan Tuhannya Musa. Panasya, cuma Musa itu lupa kalau ini Tuhannya. Jadi tiba-tiba mereka percaya dengan kata-kata Samiri bahwa Musa itu lupa kalau itu adalah Tuhannya. Maka menjadilah semacam kecenderungan, menjadilah semacam kebiasaan orang menyembah anak patung anak sapi dari emas. Nah, jadi kembali ke situ tadi. Jadi 179 tadi adalah mengembalikan kita ke situ, kata-kata gafilin. Baru kemudian terakhir, walillahil asma'ul husna. Dan Allah itu mempunyai asma'ul husna. Siapakah yang dimaksud asma'ul husna di sini? Ya. Siapakah yang dimaksud asma'ul husna di sini? Jelas yang dari atas tadi. Satu, yang sejalan dengan fitrahnya. Yang kedua, berpegang teguh kepada kitab suci. Jadi dirinya adalah merupakan representasi sempurna daripada kitab suci, perbuatannya, perkataannya, diamnya, pikirannya, semuanya adalah merupakan representasi daripada fitrah dan kitab sucinya. Inilah orang yang disebut dengan orang suci. Orang inilah yang dilawan tadi oleh Samiri, yaitu Nabi Musa dan Harun. Jadi walillahil asma'ul husna, dan Allah itu punya nama-nama yang indah. Al-asma'ul husna. Jadi yang disebut al-asma'ul husna itu adalah orang-orang yang mengaktualkan seluruh fitrahnya. Kenapa? Karena fitrah manusia itu adalah berian dari Allah. Fitrat Allah allati fataran nasa ilaha, melalui kata-kata wa 'allama Adamal asma kullaha. Allah mengajarkan kepada Adam seluruh nama-nama. Nah, ingat surat Al-Baqarah 31. Wa 'allama Adamal asma'a, al-asma itu sama tulisannya. Ya, al-asma'a kullaha. Ini sama persis, al-asma'a kullaha. Wa 'allama Adamal asma kullaha. Maka Adam itu apa? Al-asmaul husna. Jadi Allah mengatakan walillahil asmaul husna. Allah itu punya asmaul husna. Allah itu punya manusia suci yang disimpan di muka bumi ini. Fada'uhu biha. Maka fada'uhu biha. Apa itu fada'uhu? Berdoalah kepadanya. Ya, di sini ada dua yang perlu kita beri catatkan. Fada'uhu, hu-nya itu kembali kepada Allah. Ini hu-nya kembali kepada Allah. Ya. Kembali ke sini. Ya. Sedangkan di belakangnya lagi ada kata biha. Sini ada kata-kata biha. Ya. Ini ada biha. Apa itu haknya? Haknya itu adalah kembali kepada al-asma'ul husna. Jadi haknya itu kembali kepada al-asma'ul husna ini, kembali ke sini nih. Ya. Jadi coba kita analisis Bapak Ibu sekalian. Walillahil asma'ul husna. Allah itu mempunyai al-asma'ul husna. Maka berdoalah kepada Allah, ingat berdoalah kepada Allah biha, dengan melalui biha, melalui orang-orang suci tersebut. Inilah yang disebut dengan tawasul, berwasilah. Jadi jelas ayatnya, walillahil asma'ul husna. Allah punya asma'ul husna. Jadi Allah punya al-asma'ul husna di sini. Maka berdoalah kepada Allah biha, melalui, bi-nya itu melalui. Ingat kata bismillah juga, kita sudah bahas dulu kata bismillah. Biha. Berdoalah kepada Allah melalui manusia-manusia suci tersebut yang sudah al-asmaul husna. Jadi al-asmaul husna di sini Pak sekalian bukan yang diucapkan itu saja dengan yang kita lagu-lagukan biasanya, ya, yang dengan kata-kata apa namanya, yang dilanggam-langgamkan itu nama yang tertulis, nama yang terbaca. Tetapi hakikat nama itu adalah manusia suci, al-asmaul husna. Wa dzarul ladzina yulhiduna, maka tinggalkanlah. Ayat ini setelah kata-kata fada'u, ingat di sini adalah ya, jadi di sini jelas adalah merupakan perintah, ya. Perintah untuk berdoa. Sedangkan di sini adalah perintah untuk meninggalkan, wazaru, ya. Wazarul ladzina, dan tinggalkanlah orang-orang yang ya, yulhiduna, ya,
Apa itu yulhiduna? Mengingkari, lalai. Fi asma, yulhiduna itu bisa diartikan juga melawan. Mengingkari itu melawan, menolak. Jadi tinggalkanlah orang-orang yang menolak, yang tidak menggunakan asmaul husna itu sebagai wasilah. Jadi wazarul ladina, tinggalkanlah, jangan bersama dengan mereka, berlepas dirilah dari mereka. Dari siapa? Alladina yulhiduna fi asma'ihi, yang mengingkari asma Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Orang seperti itu saya jazauna makanu ya'malun. Mereka nanti akan diganjar atas apa yang mereka kerjakan. Jadi kalau kita bersama dengan mereka, kita juga akan diganjar seperti dalam ayat ini. Maka supaya kita tidak masuk di sini, Allah langsung mengingatkan di sini dengan kata-kata wazaru, tinggalkanlah. Jadi Bapak Ibu yang sangat berbahagia, saya kira 10 ayat ini bisa memberikan gambaran yang lebih sempurna kepada kita tentang agama, beragama dan beragama dengan benar. Dengan siapa kita beragama, bagaimana kita harus belajar agama, dan apa sumber agama yang benar, dan bagaimana perumpamaan konsekuensi daripada orang-orang yang tidak beragama dengan benar, baik di dunia ataupun di akhirat. Di dunia mereka dipersamakan dengan anjing yang selalu mengulurkan lidahnya. Di akhirat mereka dikatakan menjadi pengisi api neraka bersama dengan kalangan jin. Walaqad zara'na di jahannam minal jinni wal ins. Kami pasti akan memenuhi neraka jahanam dari kalangan jin dan manusia. Nah, jadi oleh sebab itulah mudah-mudahan kita yang selalu mengikuti ayat-ayat Al-Quran ini, Bapak Ibu sekalian, kita berdoa kepada Allah supaya Allah membuat kita istiqamah. Karena istiqamah dengan Al-Quran, ajaran Al-Quran berarti istiqamah juga dengan fitrah kita. Dan istiqamah dengan fitrah kita berarti istiqamah dengan jalan lurus. Jalan lurus itu namanya juga istiqamah mustaqim, suratal mustaqim. Jadi jalan lurus itu adalah suratal mustaqim. Mustaqim adalah satu asal kata dengan istiqamah. Terima kasih banyak. Wa'alaikum minkum. Kalau ada yang bertanya, dipersilakan melalui Ibu Dokter. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan dari Pak Dokter Ustadz tentang ayat 172. Ya. Apakah sulbi atau tulang belakang di sini merupakan pengejauhan tahan ruh kita sewaktu hari kiamat dan dibangunkan dari kematian di hari akhir tersebut? Demikian Ustaz pertanyaan dari Pak Dokter. Oh iya. Sebelum kita jawab dari Pak Dokter, kita perjelas dulu bahwa penggunaan kata-kata min zuhuri di sini, ya, min zuhurihim di sini, ya, zurriyatahum, ya, bisa bermakna bahwa seperti yang dikatakan oleh Sadra, bahwa sebetulnya yang namanya spiritualitas dan biologis manusia itu tidak pernah berpisah sebetulnya. Jadi memang cikal bakal manusia itu sel-sel manusia yang membentuk manusia. Memang di dalamnya itu sudah ada faktor-faktor spiritualnya. Jadi sudah ada melekat tak terpisahkan padanya hal-hal yang bersifat metafisika, yang bersifat ruhiyah. Dan kemudian ketika dia berkembang, dia secara otomatis juga berkembang menuju kepada kesempurnaan akal. Karena ketika berkembang tadi. Nah pertanyaannya Pak Dokter tadi, apakah ini terkait nanti dengan di akhirat? Jawabannya iya. Jadi kita nanti di akhirat itu pertama dimintai pertanggungjawaban kita oleh Allah berkenaan dengan sesuatu yang ada secara jelas pada fitrah kita, pada zuhur kita tadi, pada pada kesaksian kita, pada nafs kita ini tadi, anfus, pada nafs kita, anfusihim. Jadi ada di sana. Jadi makanya seluruh manusia nanti diadili berdasarkan ini yang bersifat fitrah. Yang bersifat fitrah ini sama seluruh manusia. Misalnya manusia tidak ingin semuanya menentang ataukah tidak senang kepada perpecahan. Ya. Tidak senang kepada perpecahan. Orang yang pecah pun juga selalu mencari orang ketiga yang bisa mendamaikan. Jadi orang yang berpecah juga selalu pengen damai. Kenapa? Karena manusia itu secara fitrah menginginkan kedamaian. Yang kedua, manusia itu tidak ingin diganggu.
Makanya orang yang suka mengganggu juga tidak suka diganggu juga. Jadi semuanya itu. Jadi inilah nanti kitab suci atau kitab undang-undang yang pertama dipakai Allah di akhirat menghakimi atau mengadili seluruh manusia. Karena kalau Al-Quran kan tidak semuanya mempercayai Al-Quran. Atau tidak semuanya sampai kepadanya informasi tentang Al-Quran. Nah, maka bagi mereka yang tidak sampai kepadanya informasi tentang Al-Quran atau tidak punya akses untuk mempelajari Al-Quran, maka mereka akan diadili berdasarkan kitab suci yang ada pada fitrah mereka. Nah, kalau sudah sampai kepadanya Al-Quran, tentu kemudian masuklah di dalamnya juga, misalnya seperti sholat dan sebagainya. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran disebutkan hal seperti itu, puasa, haji. Kalau di tingkat fitrah atau ketika mereka belum mengenal Al-Quran, itu tentu tidak ada sholat, puasa, dan haji. Kenapa? Karena itu dibawa oleh Al-Quran. Itu yang disebut dengan kitab yang bersifat tadwiniyah. Sedangkan yang ditanyakan adalah yang bersifat fitrah. Nah, jadi ketika kita melanggar fitrah kita di akhirat, itu yang paling pertama yang menjadi penyebab orang masuk neraka. Lalu kemudian bagaimana kalau mereka tidak Islam dan dia tidak sholat? Sementara tidak adil, masa orang Islam diminta pertanggungjawaban sholatnya. Nah, mereka yang diminta pertanggungjawaban adalah ketika tidak menggunakan akal pikirannya untuk mencari kebenaran. Karena pencarian akan kebenaran akan mengantarkan nanti orang kepada agama yang benar juga. Nah, ketika menerima agama yang benar, di dalamnya ada ada informasi-informasi dari langit berkenaan dengan kewajiban-kewajiban tambahan yang lain. Kira-kira begitu. Berikutnya lagi. Ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Koko, tapi supaya urut, sebelumnya saya bertanya dulu, Ustaz ya. Ya, silakan. Di ayat 78 Ustaz, 178 yang tadi dikatakan bahwa barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dia mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan, kalau terjemahannya disesatkan oleh Allah, Ustaz. Ya. Maka mereka lah orang-orang yang merugi. Pertanyaan saya, karena mengaplikasikan dari pelajaran bahasa Arab sih Ustaz. Ini kan kalau lihat dari kata-katanya, 178, iya. Kan di sini dikatakan man yahdillahu, berarti kan yang diberi petunjuk oleh Allah, karena ada kata ini seperti kepemilik petunjuk dari Allah ini ya Ustaz, yahdillahu. Sedangkan pada saat menyesatkan, wa may lil, tidak ada kata-kata Allah. Berarti apakah pemahaman saya salah Ustaz? Berarti kalau yang diberi petunjuk itu pasti dari Allah, tapi kalau yang disesatkan berarti bukan dari Allah, itu yang disesatkan kita sendiri, yang menyesatkan diri kita sendiri, atau bagaimana Ustaz? Karena di sini yahdillahu, sedangkan yudlil tidak ada kata Allahnya Ustaz. Ya. Itu Ustaz pertanyaan saya. Pak Dokter tadi ada kelanjutan, Pak Dokter tadi. Kayaknya ada suara Pak Dokter tadi. Ada suara Pak Dokter tadi. Kayaknya mau nanya. Pak Dokter mau nanya lagi? Suaranya hilang nih Ustaz. Oh, hilang. Oh, jadi tidak kedengaran tadi suara saya Pak Dokter ya? Tidak kedengaran Ustaz. Hilang suaranya. Oh iya, baik. Kalau begitu saya ulangi tadi Pak Dokter ya. Hilang Ustaz. Oh iya. Iya. Jadi iya, kalau begitu saya ulangi tadi ya. Suaranya bagus sih. Iya, bagus suaranya. Jadi masing-masing internet ya, berbeda. Iya. Wifi-nya masing-masing. Iya, tergantung wilayahnya, Bu. Nah, sekarang kita teruskan tadi pertanyaan Pak Dokter. Jadi bahwa yang diambil tadi dari tulang sulbi kita itu yang disebut nanti dengan fitrah, ya itulah nanti yang menjadi sumber pertama dan utama bagi Allah SWT untuk mengadili seluruh manusia.
Karena seluruh manusia nanti diadili. Ketika seluruh manusia diadili di akhirat, pertanyaannya ialah bagaimana mereka yang tidak mengenal Al-Quran, baik karena tidak sampai kepadanya, atau tidak punya akses terhadapnya, atau mengalami kesulitan misalnya untuk memahaminya, memahami Al-Quran, karena Al-Quran adalah bahasa Arab dan tidak ada yang menuntunnya. Nah, jadi kesimpulannya adalah ada orang-orang yang seperti itu. Ya, sekarang mungkin hampir semua orang bisa mengakses Al-Quran karena dunia maya. Tapi 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu, banyak sekali orang di dunia ini yang tidak mengetahui kalau ada namanya kitab suci Al-Quran. Bagaimana dengan orang seperti ini? Nah, jawabannya adalah mereka oleh Allah SWT diadili berdasarkan fitrahnya, karena fitrah itu sama pada semua manusia. Orang yang mencuri pun tidak senang kepada pencurian. Jadi itu artinya apa? Orang yang mencuri adalah orang yang melanggar fitrahnya. Kenapa? Karena dia sendiri tidak senang pencurian. Buktinya kalau pencuri kita curi barangnya, marah juga. Akan bisa kita dibunuhnya. Orang yang suka mengganggu, tidak suka diganggu juga. Buktinya kita balik mengganggu, dia marah juga. Jadi itu adalah sifat-sifat fitrah. Semuanya ada pada seluruh manusia. Nah, kemudian kalau dia beragama Islam, konsekuensi daripada berislam adalah berakad, beriktikad untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, maka tentu Allah akan menanyai, meminta pertanggungjawaban kita. Yang kedua, setelah tadi fitrah, dengan Al-Quran itu. Kalau kita melanggar Al-Quran, ya tentu dipertanyakan. Dan kita tahu bahwa tidak mungkin orang melanggar Al-Quran, tapi tidak melanggar fitrahnya. Atau sebaliknya, tidak mungkin orang memenuhi Al-Quran, tetapi tidak memenuhi fitrahnya. Kenapa? Karena Al-Quran dan fitrah tadi sama, seirama. Nah, jadi begitu Pak Dokter. Terus kemudian yang kedua tadi dari Bu Dokter, mayahdillahu fahuwal muhtadi, wa mayyudlil faulaika humul khasirun. Di sini katakan siapa yang Allah berikan petunjuk, ya, yahdillah, siapa yang Allah beri petunjuk, fahuwal muhtadi, maka dialah yang mendapatkan petunjuk. Dia orang itu mendapatkan petunjuk. Sebaliknya, wa mayyudlil, dan siapa yang dia sesatkan. Nah, di sini ada kata-kata menyesatkan, dan itu pelakunya adalah dia juga, Allah. Ya, jadi pelakunya adalah Allah. Ya. Nah, jemaah sekalian, kita sampaikan bahwa saya tidak ada perbuatan atau aktivitas manapun di dunia ini yang bukan bersumber dari Allah. Cuma perbuatan-perbuatan itu ada yang kita pilih, ada yang kita tidak pilih. Ada yang bersandar kepada hukum-hukum alam dan ada yang bersandar kepada hukum-hukum akal. Apa yang bersandar kepada hukum alam? Contohnya perbuatan mengedip-ngedipkan mata. Mengedipkan mata itu perbuatan juga, tetapi itu adalah alamiah. Artinya kita tidak dimintai pertanggungjawaban tentang mata yang berkedip-kedip atau tidak berkedip. Apa sebabnya? Itu adalah perbuatan yang kita tidak pilih. Jantung berdetak, darah berputar pada tubuh kita, itu bukan kita yang buat. Itu memang begitu dari sananya. Itu adalah merupakan hukum alamiah, natural law. Jadi kita tinggal mengikutinya saja, ataukah kita tinggal menerimanya saja, sudah begitu dari sononya. Nah, sedangkan ada perbuatan yang dipilih, seperti misalnya makan atau tidak makan, itu kita pilih. Makanan apa yang kita makan itu adalah kita pilih. Nah, pada perbuatan-perbuatan yang dipilih itulah lahir istilah sesat. Ketika pilihannya itu tidak sejalan dengan pilihan Tuhan, ataukah tidak yang diridai Tuhan, maka disebutlah dengan sesat. Jadi kalau begitu hakikatnya menyesatkan siapa? Allah. Kenapa? Karena Allah yang membuat kriteria. Nah, ketika mereka tidak memenuhi kriteria itu, ya berarti secara otomatis sesat menurut kriteria Allah. Misalnya istilah islah, mendamaikan orang. Nah, mendamaikan orang itu kan Tuhan yang membuat itu. Ada dalam fitrah kita, terus ada dalam agama, ada dalam Al-Quran. Lalu kemudian Allah memberikan pahala kepada orang yang berbuat baik. Tapi ada orang yang kemudian memecah belah umat. Nah, berarti ketika dia memecah belah umat kan berarti dia memilih untuk bertentangan dengan ridha Allah. Maka secara otomatis dia tersesat menurut kriteria Allah. Ya. Jadi itu yang disebut dengan yudlil.
Wa may yudlil, dan siapa yang disesatkan, maksudnya dia memenuhi kriteria sesat yang telah ditetapkan Allah, maka mereka rugi. Nah, makanya di belakangnya rugi. Kenapa? Karena berbuat bertentangan dengan fitrahnya dan juga bertentangan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Berikut lagi dari Mas Kokok. Selanjutnya dari Mas Koko, pertanyaan ayat 180, Ustaz. Ya. Sangat jelas terkait dengan kewajiban berwilayah dan berbaraah ya Ustadz, itu pertanyaan. Ya, betul. Betul sekali. Saya kira iya. Jadi yang ditanyakan tadi Mas Kokok adalah ini. Ya. Jadi yang namanya pada biha ini adalah berwilayah, sedangkan wazaru tinggalkanlah berarti berbaroah. Ya. Berarti ini adalah walaknya, ya. Ini adalah walaknya, ini adalah baroahnya. Ya. Berwala, berbarak. Jadi adalah wilayah, ini adalah baroah. Ya, jadi berlepas diri di sini nih. Karena dikatakan tinggalkanlah, jadi jangan bersama dengan mereka. Sedangkan di sini, ya berdoalah kepadanya melalui nama-nama itu, pihak melalui nama-nama ini, bersama dengannya. Jadi berwilayahlah dengannya. Sedangkan tinggalkanlah orang yang tidak berwilayah dengannya. Saya kira betul. Maka dikatakan bahwa di akhirat nantinya kita diadili berdasarkan perbuatan kita. Perbuatan apa terutama? Berwilayah dan berbaroah. Ada lagi? Ya. Pak Andi mau bertanya, Ustaz. Boleh, Ya, silakan. Tidak selalu ada. Ya, silakan Pak Iqbal. Ya, Ustaz, terkait ayat 175, Ustaz. Ya. Boleh dibuka, Ustaz? Kebetulan Iqbal di handphone. Ini dari saya bukakan. 175. Ya, ini Iqbal. Watlu alaihim. Iya, Ustaz. Ini saya tertegun sekali Ustaz melihat konsistensi Quran saat menggambarkan waktu watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina. Ya. Jadi sebetulnya ada proses yang harus kita lengkapi sebagai muslim terutama. Ya. Di surat Al-Baqarah ayat 151 itu kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaihim ayatina wa yuzakkikum, yang kedua wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, yang ketiga, lantas yang keempat itu kan satu proses yang dialektika Ustaz ya, yang betul. Harus kita jaga Ustaz. Ya. Karena di sini Quran bilang watlu alaihim, memang dibacakan Quran kan, dibacakan ya, ayat-ayatnya gitu Ustaz ya. Bagaimana Ustaz untuk Iqbal minta dieksplorasi untuk 4 tahapan proses itu antara akal, wahyu dan irfan ini Ustaz. Terima kasih Ustaz. Oh ya, terima kasih banyak. Jadi jemaah sekalian, berdasarkan ayat ini watlu alaihim naba'al ladzi atainahu. Jadi kata watlu di sini sebetulnya bacakanlah, telaahkanlah kepada mereka. Ini ada yang diperintah di sini. Dan itu adalah tentu awalnya adalah para nabi, rasul, kemudian pelanjutnya dan terutama setelah itu kemudian para ulama, ustadz disuruh menyampaikan. Kata watlu itu sebetulnya bukan hanya menyampaikan, tapi telaahkan. Bukalah secara gamblang. Watlu alaihim, telaahkan kepada mereka. Di beberapa tempat dikatakan watlu alaihim ayatuna atau watlu alaihim ma'uhiya ilaika. Sampaikan, telaahkan kepada mereka apa yang diwahyukan kepadamu. Seperti juga tadi surat Al-Baqarah ayat 150. Nah, jadi watlu alaihim naba'al ladzi atainahu. Telahkan kepada mereka ayat-ayat tentang orang-orang yang kami berikan kepadanya ayat. Jadi kata-kata di sini ayat. Telahkan kepada mereka orang yang kami berikan kepadanya ayat. Ayat atainahu ayatina. Ya, ayat-ayat kami. Kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Tapi intinya di sini adalah kata telaah. Jadi menelaah itu artinya bahwa memang tugasnya para nabi, para rasul adalah menelaahkan. Jadi bukan hanya sekedar membacakan, tapi menelaahkan. Dan yang ditelaah itu adalah ayat-ayat. Ya, ayat-ayat kitab suci. Itu yang pertama. Dan ketika sampai pada tingkat telaah, maka tentu yang bekerja keras di sana adalah akal pikiran. Jadi ketika pertama kali ditelaahkan, yang bekerja pertama kali adalah akal pikiran. Nah, setelah akal pikiran kita telah menerima,
Jadi akal pikiran kita telah menerima, sudah sujud namanya, kepada kebenaran tertinggi, sudah menerima bahwa ternyata memang semua ini adalah tanda saja, semua yang kita saksikan dengan panca indera ini hanyalah tanda, hanyalah alamat belaka saja, dan ada pemilik alamatnya, ada pemberi tandanya, dan pemberi tanda itulah yang harus kita cari, yang harus kita tuju. Maka kemudian masuklah pada level yang kedua. Ya, pada level yang kedua itu adalah pada level iman. Iman itu artinya apa? Artinya sudah menjadikan dia sebagai tujuan. Jadi ketika akal baru menganalisa tadinya, bahwa ternyata semuanya ini tidak sia-sia. Semuanya ini adalah terintegrasi satu sama lain. Semuanya punya hukum yang sama karena bersumber dari sumber yang sama. Nah setelah itu kemudian akal kita sudah sampai kepada yang tertinggi. Kita sudah ceritakan bahwa apabila akal sudah sampai pada tertinggi, akal berhenti bekerja. Kenapa? Karena akal berhenti bekerja ketika yang dituju tinggal satu. Karena akal untuk bekerja minimal 2. Ketika sampai kepada yang satu, akal berhenti. Nah, pada saat berhenti akal itu, maka disitulah iman. Jadi pada saat itu iman masuk. Nah, iman itu artinya apa? Iman kemudian menuntun kita. Iman adalah mesin pendorong kita untuk sampai ke sana. Jadi iman mendorong kita sampai ke sana. Kepada apa? Kepada yang ditemukan akal tadinya. Karena waktu ditemukan akal kan bukan berarti kita sudah sampai ke sana. Akal yang sampai ke sana. Nah sekarang setelah iman kita ada sebagai pendorong ke sana, nah, ketika kita bergerak ke arah situ, namanya takwa. Takwa itu menggerakkan. Iman menggerakkan kita ke sana. Peristiwa geraknya itu adalah takwa. La'allahum tattaqun. Nah ketika sampai di sana dan kemudian merasakan, menyatu. Kalau istilahnya adalah fana, ya sudah kita hilang. Maka itulah irfan. Jadi irfan itu sebetulnya adalah ketika tidak ada lagi aku, yang ada hanya dia. Jadi kalau toh kita bicarakan aku yang bersifat partikular telah hilang dan melebur ke dalam aku yang bersifat universal. Aku yang bersifat universal cuma satu, tapi aku partikular itu adalah banyak. Nah setiap kita ini ketika menegaskan keakuan kita yang berbeda dengan akunya Tuhan, maka itu adalah partikularitas. Aku partikular inilah harus hilang. Aku khusus ini harus hilang. Dan melebur ke dalam aku universalnya Tuhan. Pada saat aku partikular hilang, maka yang tersisa adalah aku universal, akunya Allah, namanya fana. Ya, namanya fana. Maka agama mengatakan semuanya ini harus merasa tidak ada. Bukan hanya benda-benda tidak ada, tapi manusia juga harus tidak ada. Kullu man alaiha fan. Semua ini harus fana, harus tidak ada. Ya, semuanya harus fana. Faya baka wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal satu-satunya adalah wajah Tuhanmu. Ya, kullu man alaiha fan. Semuanya harus fana. Maka ya baka wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal hanya dia, yang ada hanya dia. Nah, itulah yang disebut dengan irfan. Jadi kalau irfan itu adalah ketika aku sudah tidak ada. Maka irfan, tanda irfan itu adalah ketika orang itu tidak ada sama sekali tidak ada sama sekali terbetik dalam hatinya, saya lebih pintar, saya lebih suci, saya lebih, enggak ada sama sekali. Karena itu adalah saya itu adalah partikular. Dia sudah hilang, yang ada hanya dia. Jadi seperti contohnya misalnya kata-kata Nabi Yunus, ya, la ilaha illa anta, subhanak. La ilaha illa anta, tidak ada lagi yang lain, hanya engkau Tuhan. Subhanak. Kalau saya zalim. Nah, apa artinya zalim? Dia sudah tidak ada. Sebetulnya kata-kata Nabi Yunus ini, zalim itu saya sudah tidak ada. Kuntu minaz zalimin, saya sudah tidak ada. Ya, selama saya masih ada, ya zalim beneran. Tapi kata-kata Nabi Yunus di situ adalah yang ada hanya Allah. Karena dimulai dengan kata-kata la ilaha illa anta, subhanaka. Jadi la ilaha illa anta menunjukkan Nabi Yunus meniadakan semua yang lain. Illa anta, kecuali engkau Tuhan. Dan karenanya subhanak. Artinya semua yang lainnya itu adalah mustahil. Yang ada hanya Tuhan. Itu namanya suci. Meniadakan yang lain. Melepaskan hal-hal yang mustahil bagi Allah. Subhanak. Kuntu minaz zalimin. Inni kuntu minaz zalimin. Saya ini kalau merasa ada, zalim. Dan supaya tidak tidak zalim, harus merasa tidak ada. Ya. Ketika merasa tidak ada, maka yang ada hanya dia. Nah, seperti itulah Pak Iqbal. Dan ini saya kira
menjelaskan secara deskripsi seperti ini jauh lebih gampang daripada memilikinya secara hakiki. Karena memilikinya secara hakiki ini butuh waktu yang sangat lama, dan Nabi Muhammad kita mengajarkan juga kepada kita, beliau beberapa kali atau bertahun-tahun pergi ke gunung Hira, Gua Hira, ke Jabal Nur. Untuk apa? Untuk melepaskan dirinya dari berbagai macam hal yang ada, dan juga tentu tujuannya adalah untuk melepaskan egonya dari berbagai macam hal yang ada. Tentu Nabi tidak seperti itu, maksudnya sebetulnya Nabi sudah lepas egonya sejak awal. Tapi dia melakukan itu untuk menunjukkan kepada kita bahwa manusia itu harus seperti itu. Nah, nanti kemudian kita tidak perlu lagi cari gua Hira ataukah gua-gua yang lain. Kenapa? Kemudian Allah memberikan kepada kita yang namanya ibadah. Yang paling baik yaitu sholat. Sholat ini adalah satu semacam gua bagi kita, yang harusnya ketika kita takbir, kita sama dia masuk dalam gua. Kita meniada, kita menghilang, yang ada hanya Allah. Jadi pada saat kita masuk dalam gua, kita menghilang. Kita menghilang dari semua apapun juga. Orang masuk dalam gua itu, dia lepas hubungannya dengan apapun juga. Pada saat orang takbir, dia lepas hubungannya dengan apapun juga, yang ada hanya Allah. Maka pada saat orang takbir, ya menyebut Allahu Akbar. Artinya bahwa saya tidak ada. Orang yang masih ada tidak mungkin berkata Allahu Akbar. Jadi itu yang, makanya sholat ini sebetulnya adalah puncak irfan. Jadi kalau ada orang mengatakan sudah sampai pada puncak irfan tapi tidak sholat, justru keliru. Ya. Terima kasih.